Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni dengan nomor NPN 2140703048 dengan tugas presentasi dengan judul Iman adalah kepercayaan, keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman seseorang dapat bertambah jika senantiasa bersikap taat kepada segala perintah Allah SWT ataupun berkurang karena melakukan perbuatan maksiat. Untuk memperkuat sebuah iman dalam diri seseorang, maka pengertian iman tersebut harus diwujudkan dalam rukun iman. Berikut adalah 6 rukun iman, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, iman kepada para malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab, keempat, iman kepada Rasul, kelima, iman kepada hari akhir, dan terakhir yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir yang baik dan buruk. Contoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memaafkan kesalahan orang lain. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan, karena itu Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Selain itu, suka memaafkan merupakan salah satu sifat Rasulullah. Beliau sudah memaafkan orang yang membenci dan menyakiti perasaannya. Berikut adalah ayat Al-Quran bermakna memaafkan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Surah Al-Jathiyah ayat 14. Pada ayat ini mengajarkan dan mendidik kaum muslimin agar dapat berlapang dada, suka memaafkan, dan berjiwa besar dalam menghadapi segala sesuatu di hidupnya. Sebabnya ialah karena Allah yang akan memberikan pembalasan yang setimpal kepada mereka yang sesuai dengan perbuatannya. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah, karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Memaafkan seseorang. Yang pertama, dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada pedagang yang biasa memberi kredit kepada orang. Jika dia menemukan salah satu pelanggannya berada dalam sarana yang diluruskan, dia akan berkata kepada asistennya, maafkan mereka hutang mereka. Mungkin Allah akan mengampuni kamu. Allah mengampuni dia. Ketika seseorang memiliki sifat pemaaf sehingga dapat memaafkan orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan mencintai dan mengasihani orang tersebut. Kedua, mendapatkan pengampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan yang di surga akan mengampuni kamu. Surat hadis Tirmidzi. Dengan memanfaatkan orang lain, seorang muslim akan mendapatkan pengampunan dari Allah karena Allah jauh lebih besar dan lebih bermurah hati daripada umatnya. Ketiga, batin terasa tenang. Ketika seseorang memendam dendam, bahkan hingga bertahun-tahun karena belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka seseorang itu hatinya akan selalu gelisah karena dipenuhi dengan dendam. Maka dari itu, dengan memaafkan kesalahan orang lain dapat membuat batin menjadi lebih tenang. 4. Ditinggalkan derajatnya oleh Allah. Seseorang muslim yang pemaaf tidak menyimpan dendam apapun terhadap setiap muslim atau iri siapapun atas karunia apa yang telah diberikan Allah kepada mereka. Maka ditinggikanlah derajatnya oleh Allah. Kelima, mengharap ridho Allah. Seseorang muslim yang dapat memaafkan orang lain bisa jadi karena seseorang itu lebih mengharap ridho Allah dari memaafkan orang lain yang telah menyakitinya. Mereka sadar bahwa menyimpan dendam akan menimbulkan dosa. Hal ini termaksud dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut. Yang berbunyi, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Yang keenam, menunjukkan kualitas diri. Kualitas diri seorang muslim yang pemaaf pasti akan lebih baik daripada orang yang suka memendam dendam, iri dengki kepada orang lainnya. Menambah kemuliaannya di hadapan Allah. Ketika seseorang memaafkan dan mengalah, maka secara lahir menunjukkan bahwa orang tersebut adalah lemah dan tidak memiliki kekuatan.
Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang memaafkan atau mengalah maka Allah akan tambah kemuliaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Membuat pikiran dan tubuh lebih sehat. Ketidakmampuan seseorang untuk memaafkan dapat mempengaruhi secara spiritual dan psikologis. Selanjutnya, hal tersebut memiliki efek buruk pada kesehatan seseorang yang menyimpan dendam. Satu studi menunjukkan bahwa orang-orang yang berfokus pada dendam pribadi telah meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, serta ketegangan otot dan perasaan yang semakin kurang terkendali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.